Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday itu hukum yang mempelajari tentang massa zat yang diendapkan. Jadi massa zat yang diendapkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dan massa molar zat tersebut. Ada dua hukum Faraday. Faraday 1 yaitu W sama dengan E kali I kali T per F, di mana E itu adalah massa ekivalen. Cara mencarinya AR per jumlah elektron logam tersebut, atau kalau dia berupa senyawa maka kita pakai MR per jumlah elektron. Jumlah elektron maksudnya apa? Misalkan Cu muatannya 2+, berarti elektronnya 2. Al muatannya 3+, berarti elektronnya 3. Itu untuk mencari E. Kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere. T adalah waktu, satuannya detik. Sedangkan F di sini adalah satuan Faraday, di mana 1 F itu sama dengan 96.500. Hukum Faraday 1 digunakan jika ditanyakan massa zat untuk satu logam saja. Kemudian kita mengenal ada hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 ini digunakan untuk menghitung massa endapan logam-logam yang dihubungkan dalam rangkaian seri. Karena dihubungkan dalam rangkaian seri, maka arusnya dianggap sama, sehingga rumusnya adalah W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Itu tentang hukum Faraday. Yuk kita langsung terapkan rumus ini dalam contoh soal. Contoh soal bisa kalian lihat di deskripsi karena sudah saya tuliskan di situ. Ada 4 contoh soal. Contoh soal pertama, larutan tembaga sulfat dielektrolisis dengan elektroda inert. Tembaga sulfat dielektrolisis dengan elektroda inert. Kita tuliskan dulu reaksi katodanya. Katodanya di sini Cu 2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Reaksi di anodanya, karena ini SO4 maka yang bereaksi adalah air. 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kemudian data yang diketahui, arusnya sebesar 0,5 ampere. Kemudian waktunya 1,5 jam, kita jadikan detik, menjadi 5.400 detik. Oke, yang A ditanyakan adalah berapa gram logam tembaga yang dihasilkan. Ditanyakan berapa gram, berarti kita langsung pakai hukum Faraday 1. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Oh ya, ada data tambahan lagi, yaitu ARCU sama dengan 63,5. Maka E 63,5, karena Cu bermuatan 2+, sehingga dia mengikat 2 elektron, maka E-nya 63,5 per 2 sama dengan 31,75. Kita masukkan angkanya, 31,75 dikali 0,5 dikali 5.400 per 96.500. Hasilnya sama dengan 0,89 gram.
Ini untuk penyelesaian soal yang nomor 1A. Oke, sudah kalian amati, kalian catat. Sekarang saya menuju ke soal nomor 1B. Di sini yang ditanyakan adalah berapa liter gas oksigen yang dihasilkan diukur pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Berarti ini ditanyakan volume pada saat STP. Kenapa STP? Karena suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Oke, ini saya hapus. Kita lanjut ke soal nomor 1B. Langkah untuk mengerjakan soal nomor 1B, pertama cari dulu mol elektronnya. Mol elektron. Mol elektron itu I kali T per 96.500 sama dengan 0,5 dikali 5.400 per 96.500. Hasilnya 0,03 mol elektron. Setelah mencari mol elektron, langkah berikutnya adalah kalian cari mol O2. Mol O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien O2 dari mana? Kita tahu dari sini. Karena yang ada O2-nya adalah reaksi di anoda. Koefisien O2-nya 1, koefisien elektronnya 4, dikali mol elektron 0,03. Hasilnya adalah 0,0075 mol. Nah, setelah ketemu mol O2, barulah kita menuju ke volume. Karena volume pada saat STP, maka rumusnya adalah mol dikali 22,4. 0,075 dikali 22,4 sama dengan 0,168 liter. Bagaimana kalau tidak STP? Maka rumusnya adalah V sama dengan nRT per P. Oke, silakan diamati, dicatat. Ini untuk soal nomor 1B. Sudah? Yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, arus listrik sebesar 965 mA dialirkan melalui suatu larutan asam selama 5 menit. Ditanyakan banyaknya gas hidrogen yang terbentuk. Oke. Suatu larutan asam, ditanyakan hidrogen. Setiap asam itu kan berawalan dengan H. Berarti katodanya adalah H, maka reaksi katodanya adalah 2H plus 2 elektron menjadi H2. Ini perlu kita tuliskan untuk mengetahui nanti perbandingan koefisien antara gas H2 dan elektron. Oke, kemudian yang diketahui lagi adalah I. I-nya di sini 965 mA, miliampere. 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Maka ini kita jadikan ampere. 965 dibagi 1000 sama dengan 0,965 ampere. Kemudian waktunya 5 menit, berarti 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Kita cari, langkahnya tetap mencari mol elektron dulu. I kali T per 96500 sama dengan 0,965 dikali 300 per 96
sama dengan 289,5 per 96500, hasilnya adalah 0,03 mol elektron. Berikutnya kita cari mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien elektron dikali mol elektron sama dengan 1/2 dikali 0,03 sama dengan 0,0015 mol. Setelah itu barulah kita mencari volume. Volume H2 sama dengan 0,0015 dikali 22,4. Hasilnya sama dengan 0,0336 liter. Ini soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui ada massa perak, kemudian ditanyakan massa logam ion X2+. Berarti ada 2 logam, maka kita pakai hukum Faraday 2. W1-nya kita anggap yang W1 adalah perak 1,08 gram. E1-nya 108/1 karena Ag bermuatan 1+ sama dengan 108. W2-nya kita cari, E2-nya 40/2 sama dengan 20. Maka rumusnya W1/E1 sama dengan W2/E2. Kita masukkan angkanya 1,08/108 sama dengan W2/20. Maka W2 sama dengan 0,2 gram. Ini soal ketiga. Silakan dicatat. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Di situ elektrolisis larutan CuSO4 reaksi katodanya adalah Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Anodanya 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Pertama kita mencari diketahui volume O2 sama dengan 224 mili. Ini kita jadikan liter dulu, menjadi 0,224 liter. Setelah ketemu VO2 kita cari mol O2. 0,224 dibagi 22,4 sama dengan 0,01 mol. Nah, setelah ketemu mol O2, kita mencari mol elektron. Sama dengan mol O2 per koefisien O2 per koefisien elektron. Sama dengan 0,01 per 1/4 sama dengan 0,01 kali 4 sama dengan 0,04. Nah, mol elektron pada anoda itu sama dengan mol elektron pada katoda. Jadi, kita bisa mencari WCU sama dengan E dikali mol elektron. ARCU-nya 63,5
dibagi 2 dikali 0,04 sama dengan 31,75 dikali 0,04 sama dengan 1,27 gram Cu. Oke, itu aja pembahasan soal kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.